Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tentang manfaat membaca Al-Quran yang perlu kita ketahui. Yang subscribe semoga pahalanya berlipat ganda amin. 1. Memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memahami niat kita dalam membaca kitab suci tersebut walaupun kita tengah terbata-bata saat melaksanakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai pahala yang diperoleh dari kegiatan membaca Al-Quran ini, yakni, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran sehingga lupa untuk berdoa dan memohon kepadaku, aku memberinya pahala yang lebih utama daripada pahala orang-orang yang bersyukur. Hr. At-Tirmidzi. 2. Diselamatkan saat hari penghisaban akhirat. Derajat orang yang selalu menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran akan dinaikkan apalagi saat hari penghisaban di hari kiamat kelak. Derajat mereka akan selalu naik ke tempat atas yakni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ada 3 orang yang pada hari kiamat berada di atas bukit pasir dari kasturi hitam tanpa disentuh ketakutan dan tidak dikenal penghisaban hingga penghisaban kepada semua manusia selesai. Pertama, orang yang membaca Al-Quran karena mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, orang yang mengimami sekelompok orang dengan membacanya dan mereka ridha kepadanya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dapat dikatakan bahwa seseorang yang selalu membaca Al-Quran dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kelak saat hari kiamat akan diselamatkan dari hari penghisaban. 3. Menjadi keluarga dan kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, ya ahli Al-Quran adalah keluarga dan kepercayaan Allah. Dalam sabda tersebut, seorang ahli Al-Quran atau seseorang yang selalu membaca kitab suci Al-Quran akan menjadi orang keistimewaan sekaligus kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan membaca Al-Quran kita dapat menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat dalam sabda berikut. Ahmad bin Hanbal berkata, saya bermimpi melihat Allah Azza wa Jalla. Saya bertanya, ya Tuhanku, apakah cara yang paling utama bagi seseorang untuk mendekat kepada MU? Dia menjawab, dengan kalamku, wahai Ahmad. Saya bertanya lagi, ya Tuhanku, apakah dengan memahaminya atau tanpa memahaminya? Dia menjawab, dengan memahaminya ataupun tanpa memahaminya. 4. Menjadi obat terbaik saat sakit. Membaca kitab suci Al-Quran membuat perasaan, hati, dan pikiran kita menjadi tentram. Mengapa? Karena dalam kitab suci Al-Quran, ayat-ayatnya mengandung kenikmatan dan keindahan yang dapat dirasakan oleh ahli Al-Quran. Imam Al-Suyuti, dalam Al-Itqan, berpendapat mengenai adanya 25 keistimewaan yang ada di sebuah kitab suci Al-Quran. Beliau berkata, Ibnu Majah dari lain-lain meriwayatkan bahwa Ibn Mas'ud berkata, hendaklah kalian berobat dengan Al-Quran dan madu. Selain itu, dalam hadis lain juga menyebutkan mengenai manfaat Al-Quran yang dapat menjadi obat terbaik saat sakit, yakni, obat terbaik adalah Al-Quran. Tak hanya itu, Talha bin Mushrif berkata, jika Al-Quran dibacakan kepada orang yang sakit, sakitnya akan terasa ringan. 5. Rumah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang kita tinggali, apabila sering kita bacakan ayat suci Al-Quran, tentu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila anggota keluarga yang berada di rumah selalu membuka dan membaca Al-Quran maka rumah tersebut seolah bercahaya terang karena ibadah tersebut. Amr bin Al-Ash berkata bahwa, setiap ayat dalam Al-Quran merupakan satu tingkatan di surga dan pelita di rumah kalian. 6. Dijauhkan dari setan. Setan atau jin merupakan makhluk Allah yang senantiasa akan mengganggu keimanan kita. Namun, hal tersebut dapat kita cegah dengan membaca Al-Quran. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa, jin pernah berkata kepadaku, jika kamu hendak tidur, bacalah ayat Al-Kursi. Dengan demikian, kamu akan senantiasa dalam lindungan Allah dan setan tidak dapat mendekat kepadamu hingga subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda mengenai hal tersebut, yakni, tentang hal ini, jin itu benar, padahal ia sering berdusta. Hr. Al-Bukhari. Selain itu, Abu Hurairah juga meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai rumah yang tidak akan dimasuki oleh setan apabila kita rajin membaca Al-Quran, yakni, di rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Hr. Al-Tirmidzi. Bahkan, ayat yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran juga dapat menjadi penangkal sihir atau kejahatan setan lainnya. Ibn Battal bersabda mengenai hal tersebut, di dalam Al-Mu'awwidzat, surat Al-Falaq dan Al-Nas, terkandung rahasia yang tidak terdapat dalam sesuatu apapun selain Al-Quran. Sebab,
Ia mencakup semua doa yang meliputi banyak hal yang tidak disukai, seperti sihir, hasud, kejahatan setan, dan was-was. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa cukup dengan surah tersebut. 7. Senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dari membaca kitab suci Al-Quran selanjutnya adalah kita sebagai makhluk Allah akan selalu memperoleh perlindungan darinya. Abu Hurairah R.A. meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca seluruh surah Al-Dukhan, awal surah Al-Mu'min hingga ayat Ilaihi Al-Masyir, ayat 1-3, dan ayat Al-Kursi pada sore hari, ia akan terlindungi hingga pagi hari berikutnya. Barang siapa membacanya pada pagi hari, ia terlindungi hingga sore hari." Hair Al-Tirmidzi. 8. Membuat hati menjadi tenang. Gramet sekalian pasti sering bukan mengalami hati yang tidak tenang? Entah merasa was-was atau berpikir seolah akan ada hal yang tidak menyenangkan terjadi. Nah, supaya perasaan tersebut hilang, ada baiknya kita membaca kitab suci Al-Quran. Ibn Abbas R.A. meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu merasa was-was, bacalah ayat, Dialah yang maha awal dan yang maha akhir, yang maha zahir dan yang maha batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid, 57, 3, Hr Abu Dawud. 9. Berisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman dahulu dan zaman sekarang, semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran. Ibn Mas'ud berkata, jika kalian menginginkan ilmu pengetahuan, kaji dan pahamilah Al-Quran karena di dalamnya terdapat pengetahuan orang-orang dari generasi dahulu dan generasi yang akan datang. 10. Dikabulkan doa kita. Doa-doa yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada yang dikabulkan dan ada yang tidak. Mengapa? Karena memang tidak semua yang kita minta kepadanya akan diberikan. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menghancurkan rencanamu supaya rencana yang telah kamu buat itu tidak menghancurkanmu di kemudian hari. Sa'id bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa Zunnun, Nabi Yunus ketika berada di dalam ikan paus adalah, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Jika seorang muslim berdoa dengan ini untuk memohon sesuatu, Allah pasti mengabulkannya. Hair Al-Tirmidzi dalam Al-Hakim. Apabila kamu ingin doa-doa yang kamu panjatkan kepadanya, didengar olehnya, rajinlah membaca Al-Quran. Jika video ini bermanfaat silahkan share, like, dan komen. Terima kasih, semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Amin.